Hebo tidak terburu-buru kali ini, dan langsung kembali ke halaman yang disiapkan untuknya oleh kuil penguasa cahaya. Tanpa menunggu Hebo beristirahat sejenak, pria gemuk itu muncul dengan senyum jahat di wajahnya. Yah, Heber, ada sesuatu yang aku tidak tahu apakah harus membicarakannya atau tidak. Melihat ekspresi tegang Fatih dengan ekspresi sesuatu yang bersembunyi, Heber tahu bahwa dia pasti telah menemukan sesuatu dan memuji dirinya sendiri. Dengan dengungan ringan, Heber sengaja menjaga jarak yang cukup dari Fatih sebelum dia berbicara. Katakan ada apa? Pria gemuk itu berkata dengan wajah kejam. Saya tahu bahwa Anda ingin menanyakan tentang asal-usul orang-orang itu dan mengusir mereka dari kuil penguasa cahaya. Tetapi ada satu hal, saya tidak tahu apakah Anda pernah memikirkannya. Karena penguasa cahaya berani membawa orang-orang ini di bawah komandonya. Dia pasti telah membuat persiapan yang sesuai. Aku tidak penasaran sama sekali. Mengapa mereka bergabung dengan kuil penguasa cahaya? Kata-kata Fatih suram, ditambah dengan ekspresi Fatih yang sengaja dipelintir, yang membuat hati Heber mati rasa. Kamu. Jauhi aku. Heber langsung melompat, mundur beberapa langkah, lalu menatap pria gendut itu dengan kejam. Jika kamu berani naik lagi, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Melihat penampilan terkejut Hebo, Fatih mengira kata-katanya berhasil, dan dia diam-diam menyadarinya. Ingin menyelidiki cahaya saya di kuil Tuhan? Anda masih awal, tidak baik untuk menemukan seseorang, tetapi Anda ingin datang kepada saya. Bukankah ini merugikan diri sendiri dan membosankan? Pria gemuk itu mengabaikan reaksi Hebo, melirik Hebo diam-diam lagi, dan menggesekkan tangannya di atas meja. Sebenarnya, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa hari ini saya mencoba menanyakan kabar mereka. Tetapi saya dibom, dan saya pergi ke sana dengan identitas yang jelas, dan mereka tidak mengizinkan saya masuk. Begitu Hebo mendengar ini, dia menatap Fatih dengan mata dingin. Oh, jadi kamu tidak mendapatkan apa-apa hari ini? Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak meninggalkan sampah apapun. Fatih tidak terburu-buru, katanya pelan. Sebenarnya, itu tidak masuk akal. Di bawah identitasku, orang-orang ini masih mengungkapkan beberapa berita yang tidak penting. Memang benar bahwa mereka datang dari jalan yang salah, tetapi mereka telah mereformasi diri mereka sendiri. Saya pikir sulit untuk mengetahui siapa mereka dulu dari mulut mereka. Butuh sedikit waktu, jadi saya datang ke sini khusus untuk memberitahu Anda. Melihat bahwa Hebo akan menjadi gila, pria gemuk itu buru-buru mengangkat tangannya. Jangan marah. Saya benar-benar mencoba yang terbaik, tidak percaya? Anda dapat membunuh dan pergi ke tim penegak hukum kuil. Saya percaya bahwa dengan kekuatan Anda, seharusnya tidak ada masalah untuk bertanya kepada siapapun dengan santai. Hanya saja konsekuensi dari tamparan di wajah ini, aku tidak peduli. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Fatih menutup matanya, seolah-olah babi mati tidak takut air mendidih. Heber bingung ketika dia mendengar ini. Jika bukan karena fakta bahwa ini adalah kuil Lord of Light, dia tidak ingin terlalu banyak berkonflik dengan Lord of Light sampai buktinya meyakinkan. Jika tidak, dia pasti akan masuk dan meminta kejelasan hari ini. Heber tampak jijik. Lupakan saja, biarkan masalah ini seperti ini. Anda dapat menghubungi Master Cahaya untuk saya. Saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Jika Fatih tidak membicarakan ini, Heber tidak akan punya rencana untuk menangani masalah ini. Lagi pula, masalah ini terjadi sekarang. Bukankah itu hanya sejalan dengan pemikiran orang-orang di Apollo? Mereka khawatir bahwa mereka tidak dapat menemukan cacat di Lord of Light. Jika mereka membuat masalah sekarang, masalah ini pasti akan menjadi alasan bagi mereka untuk menyerang Lord of Light. Dalam kalimat yang sama, Hebo sangat tidak puas dengan apa yang dilakukan Qin Yichen. Tetapi bagaimanapun juga, dia masih ingin berurusan dengan Qin Yichen sendiri, daripada membiarkannya kalah dalam konspirasi orang-orang ini. Adapun manfaatnya, Heber dapat memikirkan banyak hal. Misalnya, dia dapat meninggalkan reputasi yang baik untuk penguasa cahaya. Meskipun tidak ada gunanya baginya, itu lebih baik daripada ditolak oleh orang lain. Pria gemuk itu ragu-ragu. Ini mencari penguasa cahaya? Mungkinkah dia ingin bertanya pada dirinya sendiri? Ini tidak bisa dilakukan. Gadis ini sangat cantik. Dia tidak jauh lebih buruk dari Athena, dan dia berada di level dewa utama. Jika sutradara tidak bisa tutup mulut, itu akan menjadi masalah besar. Terlebih lagi, hanya saja yang utama bocor, dan saya tidak bisa digantung dan dipukuli oleh orang-orang di tim penegak hukum. Saat mereka baru saja minum, mereka sangat antusias, terutama setelah Fatih menunjukkan tekadnya untuk membuat mereka merasa nyaman lagi. Tim penegak hukum itu memiliki banyak niat baik terhadap Fatih. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia melihat penguasa cahaya. Pria gemuk itu menguatkan pikirannya, dan kemudian berkata, "Yah, penguasa cahaya memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini. Lalu kemana dia pergi?" Pria gendut itu kaget saat mendengar suara tubuh harimau. "Orang baik, apakah Anda masih berencana untuk menemukannya?" "Tidak. Tidak, alasan ini tidak baik. Kita harus menemukan jalan." "Itu,
Penguasa cahaya pergi ke tempat yang sangat penting, dan tidak nyaman untuk mengungkapkannya kepada kami. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada orang lain. Setelah Fatih selesai berbicara, dia menoleh dan mengandalkan kenyamanan kuil penguasa cahaya untuk memberi semua orang percaya kaliber terpadu. Hampir saja Qin Yichen menjauh dari kuil. Tidak, aku bisa merasakan dia masih di sini. Dia pasti ada di sana. Hebo berbalik tajam dan hendak pergi, tetapi pria gemuk itu buru-buru menangkapnya. Kamu tenang. Itu adalah tiruan dari Lord of Light. Oh, sepertinya aku melewatkan intinya. Setelah pria gemuk itu mengucapkan beberapa patah kata, dia dengan cepat menutup mulutnya, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Ini sebenarnya bukan rahasia di banyak tempat. Setidaknya Apollo dan Zeus, dewa cahaya di Olympus, tahu bahwa di kuil penguasa cahaya, itu bukan rahasia. Tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Masalah utama sekarang adalah bahwa Hebo tidak dapat diizinkan untuk melihat penguasa cahaya. Lagi pula, penguasa cahaya memiliki telinga yang lembut. Ketika angin bertiup di sebelah bantal ini, siapa yang dapat menjamin bahwa penguasa cahaya tidak akan memiliki masalah? Tidak akan mengatakan apa-apa. Heber menoleh tiba-tiba, matanya linglung. Sepertinya kamu masih memiliki sedikit peran untuk dimainkan. Dengan keputusan di hatinya, Hebo tidak lagi memaksa Fatih. Itu dia, kamu pergi untuk memberitahu penguasa cahaya dan mengatakan bahwa aku, Heber, ingin melihatnya, jenis yang harus aku lihat. Pria gemuk itu berulang kali setuju. Oke, aku pasti akan membawanya kepadamu, jangan khawatir tentang itu. Setelah berbicara, Fatih bersumpah kepada Tuhan dan meninggalkan surat untuk bersaksi, jadi dia sibuk. Tepat setelah pekerjaan yang begitu sibuk, Fatih akhirnya mendapat sedikit waktu luang. Dia menatap Hebo, dan tiba-tiba menunjukkan senyum sedih. Itu, Hebo, seperti yang kita bahas di awal. Selama kamu berjanji untuk membiarkanku mencium Fang Ze, aku dapat membantumu tanpa syarat. Heber benar-benar tidak bisa menahannya sekarang. Pria gemuk ini sangat menjijikkan. Gadis siapa yang tahan denganmu seperti ini? Mulutnya adalah ciuman Fangs, siapa yang tahan? Gulungan. Setelah suara teredam, sesosok terbang keluar, membuat lengkungan panjang di udara, dan akhirnya mendarat di tanah, mengayunkan debu yang tak terhitung jumlahnya. Pria gemuk itu perlahan mengangkat tangannya di lubang yang dalam yang berat tubuhnya hancur. Gelombang ini, tidak ada ruginya.